Oke, tes selamat malam semuanya. Mas Irfan, Mas Bintang, Mas Risik, Mas Rehan. Halo, selamat malam. Oke, Mas Rehan. Oke, baru 4 orang ya, sambil nunggu yang lain ya, teman-teman ya. Sorry. Oke, mungkin kita mulai saja ya teman-teman ya. Belum ada tambahan, nggak apa-apa. Apakah sudah ada di posisi masing-masing? Mas Bintang, Mas Irfan, Mas Rizik, Mas Rehan. Halo? Halo, sudah Pak. Oke, sudah ya. Yang lainnya? Ya mungkin masih ibadah dulu ya, nggak apa-apa sambil kita tunggu saja. Jadi kita buka dulu ya teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan sedikit apapun. Marilah kita mulai perkuliahan pada malam hari ini dengan berdoa dulu. Semoga perkuliahan hari ini bisa diberi kelancaran hingga nanti di akhir sesi. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, cukup. Nah, kita ketemu lagi ya setelah Lebaran karena masih momen-momen Lebaran. Saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin buat teman-teman semua. Maaf apabila banyak kekurangan, khilaf, mulai dari perbuatan hingga perkataan saya ya. Harap dimaafkan. Seperti itu. Gimana lebarannya pada mudik kah? Gimana cerita mudiknya? Seru ya?
Ini kemarin ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari mana ya, saya agak lupa. Pada mudik nggak tahun ini? Yang mudik deh. Kayaknya kemarin Mas Bintang itu dari Jombang apa dari mana ya? Saya Halo? Pak yang dari Jombang, Pak. Oh, Mas Rehan ya dari Jombang. Mudik, Mas? Enggak, Pak. Kebetulan kemarin cuman main di Mojokerto aja sih. Di kabupaten, Oh, di kota sebelah, di Terawasnya. oh di Trawas. Pacet. Nah, ya Pak, Pacet. Iya, betul, Pak. Kok tahu, Pak? Iya, saya kan orang Jawa Timur, Mas. Oh, Jawa Timur juga, Pak. Ya, saya orang Pasuruan dan kebetulan punya saudara juga di daerah dekat Trawas sana, di Prigen sih, di Prigennya. Itu ada saudara kemarin juga sempat naik ke Prigen, udah lama nggak naik terus jalan-jalan ke Prigen, ketemu saudara di sana. Trawas itu yang arah Pacet itu Mas ya? Oh, atasnya Pacet, Pak, kalau. Oh iya Ya, atasnya atasnya Pacet. Pacet, ini sorry, atasnya Pacet ya. Tapi ini posisi Mas Raihan itu di mana sih, di Tangerang atau? Oh, di Jombang sekarang, Pak. Masih di Oh di Jombang. Jombang. Ya. Oh berarti kuliahnya dari Jombang ya? Iya, Pak. Oke, oke. Jawa Timur kemarin lumayan sepi Mas. Saya juga main kemana-mana masih aman kecuali Malang ya. Malang padat. Cari alternatif yang lain bagus tuh ke Trawas, ke Pacet. Oke, kita sedikit materi, tapi kali ini apa namanya mungkin berkaitan dengan praktikum saja ya. Saya agak lupa untuk minggu kemarin kita minggu terakhir sorry, minggu terakhir sebelum Lebaran itu kita praktek tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Yang mengikuti mungkin Mas Bintang, Mas Rehan, ada yang masih ingat nggak kira-kira apa? Udah lupa. Saya juga sudah agak lupa soalnya. Mungkin ada yang masih ingat? Tidak ada. Udah lupa ya. Saya juga sendiri soalnya lupa. Oh, sebentar. Coba saya cek. Kalau tidak salah, minggu kemarin itu berkaitan dengan apa ya? Bentar. Nah, mungkin kayaknya belum ya. Nah, kali ini ya saya sedikit saja. Jadi karena ini baru awal-awal kita ketemu lagi ya. Paling nanti materi praktikumnya saja sedikit, terus nanti saya langsung penugasan saja. Teman-teman silakan berkreativitas ya, menggunakan Photoshop ya, seperti itu. Oh, histogram. Oke. Nah, ingat nih Mas Bintang, histogram ya. Nah, saya yang agak lupa soalnya. Berarti penjelasan soal histogram ya, tentang gelap terang dan sebagainya membaca histogram ya. Benar-benar benar. Nah, kali ini kita bermain dengan sebuah objek ya. Dan ini cukup penting karena sering digunakan juga dalam dunia grafika komputer ya, bakal banyak juga digunakan ya. Cuman mungkin sebelumnya awal-awal saya presensi dulu biar nanti saya tidak lupa ya. Sudah ada siapa saja di sini. Yang pertama ada Mas Bintang Dia hadir. Hadir, Pak. Mas Bintang Dia hadir. Terus kemudian Mas Raihan Al-Ghifari. Mas Raihan Hadir, Pak. hadir ya. Mas Raihan hadir. Mas Irfan Maulana.
Oh, tadi mau dari perjalanan Mas Yan. Oke, terus kemudian Mas Rizik Susanto, Muhammad Rizik Susanto, hadir? Halo, hadir ya? Suaranya belum kedengar, Mas. Oke, hadir deh ya. Terus kemudian Mas Renaldi, ini baru merapat, Mas Renaldi hadir? Hadir, Pak. Oke, hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang ya. Oke, hadir Mas Rizik. Nah, sesuai yang saya bilang tadi, jadi ini kaitannya dengan objek. Nanti teman-teman silakan berkreasi apa namanya dengan Photoshop ya. Bebas, saya pengen lihat kreativitas teman-teman juga ya, sejauh mana ya. Nah, ini berkaitan dengan aspek penting dalam sebuah grafika komputer, yaitu adalah text tip ya, atau type tool namanya ya. Nah, jadi kita bermain, kalau di seni ada namanya tipografi ya, teman-teman masih tahu ya. Nah, tipografi itu aja bermain dengan teks ya, seni yang menggunakan teks ya. Nah, itu bisa dengan menggunakan manual ataupun digital ya. Cuman di sini saya yang ingin saya jabarkan mulai dari dasar ya. Dasar dari penggunaan text tool itu seperti apa saja dan bisa dibuat gimana saja itu bisa gitu ya. Seperti itu. Nah, ini saya coba share sedikit materi dulu ya. Bentar. Saya cari dulu. Bentar. Sudah ketemu. Bentar ya. Yes.
Oke. Tadi agak nyari-nyari soalnya. Oke. Oke, sudah muncul ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Ini saya share yang mana nih? Oh, share desktop, sorry. Saya share ini aja deh. Google Chrome aja. Oke. Wah, tab saya kelihatan ya. Nah, berbicara soal tipografi ya, ini salah satu hal penting ya dalam grafika komputer selain kita bermain dengan gambar atau bermain dengan citra gitu ya. Nah, tipografi adalah salah satu hal yang cukup penting ya, teman-teman. Kalau teman-teman ketahui sekarang di mana-mana bahkan di buku juga itu juga dipakai. Di sebuah desain grafis juga pasti ada tipografi, ada pemakaian font di situ ya. Nah, kita berbicara dulu. Nah, tipografi ya, sebenarnya kalau dalam ilmu ya, tipografi adalah hal yang mempelajari tentang sebuah huruf dan penggunaan huruf dalam aplikasi desain komunikasi visual ya, berkaitan dengan sebuah visual ya, erat kaitannya juga dengan grafika gitu ya. Nah, terus kemudian tipografi itu terdiri dari apa? Dari sebuah font atau huruf atau alfabet ya. Nah, dia adalah bentuk visual yang dibunyikan sebagai kebutuhan komunikasi verbal ya. Kita berbicara juga menggunakan huruf ya, menulis juga menggunakan huruf gitu ya, seperti itu. Nah, terus kemudian berbicara soal sedikit sejarah dari tipografi sendiri, itu ada dalam bangsa Yunani ya. Dia mengadaptasi sistem yang dinamakan alfabet dan saat ini sudah jadi standar ya alfabet. Ke dalam struktur anatomi huruf yang lebih teratur dengan menerapkan bentuk-bentuk geometris ya. Kalau huruf ada huruf A hingga huruf Z ya, dia mempunyai bentuk-bentuk geometrisnya masing-masing ya. Contohnya A ya, dia hurufnya segitiga, nah seperti itu, hingga huruf Z tegak lurus seperti itu ya. Nah, pengembangan yang terpenting dari sistem alfabet adalah penerapan pola membaca dari arah ke kiri ke kanan ya. Nah, kalau di standar internasional kita membaca alfabet itu dari kiri ke kanan. Kecuali saat kita membaca Al-Quran ya dari kanan ke kiri, beda ya. Nah, penerapan pola membaca itu tadi apa namanya dinamakan alfabet Phoenician dari kanan ke kiri ya. Seperti itu. Sorry. Dari kiri ke kanan ini salah tulisannya ya. Nah, terus kemudian istilah alfabet berasal dari singkatan dua huruf pertama dalam sistem alfabet Yunani, yaitu ada namanya alfa dan beta, makanya disingkat jadi alfabet. Nah, kemudian sistem alfabet terus berkembang hingga akhirnya bangsa Romawi menyempurnakan ke dalam bentuk huruf yang sebagaimana kita kenal dan gunakan saat ini. Sebentar, sorry ya. Nah, ada alfabet mulai huruf A hingga huruf Z, terus ada juga huruf angka, angka 1 hingga angka 0 ya. Terus kemudian ada simbol juga ya, simbol itu contohnya tanda seru, tanda tanya, pagar, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Terus kemudian juga ada angka, jadi semacam apa ya, semacam hal yang formal ya, memang ya, angka Romawi dari angka 1 hingga angka 10 dan seterusnya, seperti itu.
Nah, kalau saat ini di mana-mana bahasa internasional kita juga menggunakan alfabet, bahkan di Indonesia pun juga menggunakan alfabet normal ya dari A hingga Z. Di situ ada huruf huruf besar dan huruf kecil. Maksudnya huruf A besar, huruf A kecil hingga seterusnya seperti itu ya. Nah, kemudian berbicara erat kaitannya dengan digital ya, digitalisasi ya. Nah, menjadi lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat dengan jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya. Berarti lebih ke arah stylenya ya. Tapi di sini kita membedakan secara garis besar digolongkan menjadi 4 ya. Ada serif, ada sans serif, slap serif, dan script. Nah, di sini ada yang tahu nggak perbedaannya apa saja antara serif, sans serif, slap serif, dan script? Serif itu bentuknya seperti apa, sans serif itu seperti apa, slap serif itu seperti apa, script itu seperti apa. Ada yang tahu nggak bedanya di mana? Ini berbicara soal ke ranah desain juga sih ya nanti. Ada yang tahu nggak? Oke, saya jelaskan deh ya. Yang pertama ada namanya serif ya. Nah, serif adalah jenis font yang memiliki ciri sirip ya atau kaki atau serif berbentuk lancip pada ujungnya. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau misalkan biasa menulis ya huruf normal, huruf standar font itu menggunakan apa? Times New Roman ya. Dia adalah salah satu jenis huruf serif ya. Nah, dalam tipografi disebut dengan counterstroke yang dipercaya dapat membuat mata lebih nyaman melihat kumpulan huruf dalam jumlah banyak serta berfungsi untuk mempermudah dalam membaca suatu kalimat. Nah, biasanya kalau di penulisan atau mungkin pembuatan apapun, buku dan sebagainya, nah rata-rata yang digunakan adalah bentuk serif karena memang dia mudah dibaca, terus kita bacanya juga lebih nyaman dan jelas seperti itu. Makanya menggunakan serif. Nah, contohnya di sini ada apa? Times New Roman, Georgia, Garamond, Cambria. Nah, ini adalah termasuk jenis font serif ya. Jadi ada bentuk siripnya pasti. Nah, kalau teman-teman lihat, saya zoom, kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Sebentar, saya slideshow saja. Nah, biar besar ya. Sharing saya masih ya? Halo? Masih ya? Masih, Pak. Masih. Nah, serif ditandakan dengan tadi ada siripnya ya, seperti ini ya. Di awal dan akhir bentuk hurufnya ya. Makanya kan Times New Roman, Georgia, Garamond, Cambria. Nah, ini disebut dengan serif seperti itu. Kita membedakannya lebih ke arah situ. Terus kemudian ada namanya nah, kita jelasin dulu. Karena nilai readability yang baik atau bisa dibilang mudah dibaca, enak dibaca, dan sebagainya. Nah, jenis font ini sering dijadikan judul atau headline artikel karena lebih terlihat menarik jika dalam ukuran besar ya. Namun tidak jarang juga font ini digunakan untuk isi konten ya. Misal seperti buku, artikel, majalah dan sebagainya. Nah, contohnya itu tadi ya, ada Times Roman hingga Cambria, dan ciri-cirinya terdapat lengkungan ya, atau namanya counterstroke. Terus kontras antara tebal dan tipis garis font. Jadi dia lebih kontras kalau teman-teman lihat ya. Jadi dia perbedaannya di tebal dan tipisnya fontnya. Terus kemudian terdapat palang atau garis horizontal pada sebuah fontnya. Nah, misalkan di sini ini adalah kalau nggak salah Georgia apa ya. Nah, dia ada terdapat palang ya pada fontnya. Itu adalah serif. Terus kemudian selanjutnya ada sans serif ya. Nah, jenis sans serif merupakan kebalikan dari jenis font serif. Kata sans sendiri memiliki arti tanpa ya. Berarti jenis font serif ini adalah jenis font yang tidak memiliki sirip.
ya. Dan dia tidak ada lancip pada ujungnya. Nah, yang paling sering kita pakai adalah Arial ya, Arial, Futura, Century Gothic. Nah, ini font-font standar lah dalam dunia visual ya. Apalagi misalkan kalau di website sendiri rata-rata biasanya menggunakan font sans serif ya, karena ingin kelihatan lebih modern ya, misalkan seperti itu. Terus kemudian bisa lebih kelihatan menarik. Nah, itu menggunakan sans serif ya jenisnya. Nah, jenis huruf ini lebih tegas, bersifat fungsional dan lebih modern ya. Biasanya digunakan untuk isi konten karena lebih memberikan kenyamanan, kesan formal dan sederhana saat dibaca. Nah, contoh yang digolongkan sans serif adalah Helvetica, Arial, Futura, Century Gothic dan lain sebagainya. Ciri utamanya adalah garis melengkung berbentuk square dan persegi. Ada perbedaan kontras yang halus. Jadi nggak terlalu kayak tadi ya. Kalau misalkan di serif itu perbedaannya tipisnya sangat kerasa. Tapi kalau kali ini ya sangat halus gitu ya. Nah, terus kemudian bentuk mendekati penekanan ke arah garis vertikalnya ya. Jadi yang ditekankan adalah ke arah vertikalnya. Seperti itu. Kalau tadi kan serif ada horizontalnya seperti itu ya. Nah, biasanya oke, siap Mas, silakan merapat ya. Nah, biasanya ya sans serif ini digunakan pada banyak dunia tipografi karena memang eranya sekarang eranya modern ya. Ya, jadi biar lebih kelihatan lebih menarik. Tapi kalau misalkan sans serif itu ada di, kalau teman-teman tahu itu saat menggunakan mesin ketik ya, mesin ketik yang jadul yang cetak 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 cetak. Nah, itu biasanya menggunakan font serif ya. Dia kaku seperti itu. Tapi kalau saat ini kebanyakan bahkan misalkan di operating system saja ya, kan ada ya teman-teman ya ngelihat ya. Misalkan sorry. Nah, operating system ini kebanyakan sekarang menggunakan font sans serif ya. Contohnya ini sans serif ya. Ini juga sans serif karena memang dia pengen kelihatan lebih menarik seperti itu. Nah, jadi orang, nah ini kan semua terdiri dari font ya. Kita browsing aja dari font. Bahkan misalkan setiap operating system dia punya fontnya masing-masing. Kalau Windows itu kalau nggak salah menggunakan apa ya? Lupa. Tapi kalau Mac OS itu dia ada namanya Apple Font-nya, Apple Font sendiri. Nah, beda ya, seperti itu. Oke, itu sans serif terus sorry. Nah, berlanjut ke arah slab serif ya. Nah, bedanya apa ya? Kalau slab serif sama serif sebenarnya bedanya agak tipis-tipis ya. Juga dikenal dengan nama Egyptian, memiliki ciri kaki sirip serif berbentuk persegi ya. Kalau tadi kan serif yang tadi itu berbentuknya lancip ya rata-rata ya. Ya, jadi ujungnya lancip. Nah, kalau slab serif itu dia bentuknya adalah persegi, jadi agak kaku. Nah, persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Nah, ini beberapa contohnya. Itu ada Rockwell, Courier, Clarendon, Display. Nah, itu adalah contoh dari slab serif gitu ya. Nah, terus kemudian dia didengar dengan Egyptia memiliki ciri tadi berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama. Nah, slab serif dia memberikan kesan kokoh, kuat, solid dan stabil ya. Nah, lebih sering digunakan untuk header atau judul konten dan tidak cocok digunakan pada isi kontennya. Sans serif atau menggunakan serif juga bisa, tapi kalau apa namanya slab serif itu digunakan untuk header biasanya seperti itu. Nah, ini contohnya Rockwell, Corel, Clarendon. Jadi kalau teman-teman lihat nih, wah ini fontnya memang menggunakan slab serif. Nah, karena dia cirinya siripnya kotak kaku. Kalau tadi kan lancip ya teman-teman ya, sans serif serif sorry. Serif tadi kan lancip ya. Kalau di slab serif itu dia kotak. Nah, seperti itu bedanya kayak gitu. Slab serif sama serif.
Nah, terus kemudian, nah ini yang sering teman-teman lihat kalau misalkan script itu adalah bisa dibilang biasanya merupakan goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam, hampir seperti kaligrafi ya. Dan dikenal dan biasanya miring ke kanan, dikenal juga dengan nama handwriting. Nah, jenis font ini lebih tampak natural dan elegan seperti pada contoh. Nah, kalau misalkan teman-teman tahu logo Instagram dia menggunakan font script ya. Ada namanya kalau nggak salah Freedom apa jenisnya saya agak lupa. Nah, dia menggunakan seperti handwriting ya karena memang bentuknya rata-rata seperti itu. Nah, termasuk dalam klasifikasi font script adalah font hand letter ya yang dibuat seolah murni seperti tulisan tangan manusia dan biasanya digunakan untuk signature itu tanda tangan atau watermark foto. Nah, contoh terbaik dari font hand letter adalah Satisfaction, Jena Sui, Amatic, dan sebagainya. Jadi hampir seperti tulisan tangan. Nah, banyak juga kreator-kreator atau mungkin kalau bisa dibilang jualan font. Jualan font itu juga lumayan ya hasilnya ya. Jadi kalau teman-teman bikin karya bahkan font juga punya apa ya namanya ya? Punya hak ciptanya ya. Jadi nggak sembarangan. Misalkan kalau teman-teman kena itu bisa dipermasalahkan itu juga bisa. Jadi misalkan si pemilik font itu tadi gitu ya, si pemilik font itu tadi dia tidak terima nih kok tidak dapat royalti tiba-tiba dipakai untuk kebutuhan komersil. Nah, biasanya jadi masalah seperti itu ya. Makanya kan hati-hati menggunakan font. Kalau font yang biasanya default, misalkan kalau teman-teman install operating system kan sudah ada banyak font. Nah, itu semuanya sudah free use, jadi bisa dipakai untuk apapun. Tapi kalau misalkan teman-teman untuk download, coba cari yang memang dia gratis dan bisa digunakan untuk apapun. Seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian di dalam sebuah tipografi ada elemen penting yang harus kalian ketahui ya. Yang pertama, pasti jenis huruf atau fontnya ya. Itu penting. Jadi pemilihan font, pemilihan jenis fontnya, misalkan tadi menggunakan sans serif, menggunakan slab serif, menggunakan script itu juga perlu diperhatikan agar tidak apa ya kalau aku bilang ya, agar baiklah intinya seperti itu ya. Terus kemudian yang kedua adalah ukurannya. Nah, ukuran ini juga berpengaruh ya teman-teman ya. Misalkan nih, halo, ntar coba saya mute dulu ya. Boleh lihat menunya? Kok nggak bisa mute, Mas Usama? Coba di mute dulu, Mas Usama. Oh, oke, sudah ya. Nah, sebentar, sorry. Oke, nggak apa-apa Mas. Nah, kemudian ukuran. Nah, ukuran ini juga berpengaruh ya. Contohnya begini, misalkan kalau teman-teman ketahui ya, jenis ukuran, misalkan kalau judul itu pasti agak lebih besar ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian body atau isi, ya itu biasanya lebih kecil. Di mana-mana seperti itu. Saat teman-teman menulis penelitian, menulis buku, dan sebagainya. Nah, ukuran itu berpengaruh. Biasanya kalau ukurannya lebih menonjol atau lebih besar, nah itu yang ditonjolkan atau yang ingin disampaikan seperti itu. Terus kontras itu adalah warnanya bisa jadi, terus ada tipenya. Kalau font itu kan ada bold, ada light, ada normal, ada reguler, ada banyak ya jenis-jenisnya seperti itu. Dalam satu font saja, misalkan contohnya Times New Roman itu ada yang jenisnya bold, ada yang jenisnya light, ada yang jenisnya italic. Italic itu miring ya. Terus ada yang underline. Nah, itu biasanya berpengaruh pada sebuah kontras. Nah, kalau kerning itu adalah jarak. Nah, seperti itu. Terus kemudian konsistensi dan white space. Nanti saya jelaskan satu per satu ya.
Nah, yang pertama adalah jenis font ya. Nah, banyak orang yang bingung soal perbedaan tipografi dan font. Bahkan ada yang mengatakan kalau keduanya adalah sinonim, meski itu keliru. Nah, kalau tipografi, dia mengacu pada gaya desain yang terdiri dari banyak karakter atau keseluruhan desain, mulai dari ukuran sampai bobotnya. Sementara font adalah representasi grafis dari teksnya itu. Jadi paham ya? Kalau font itu adalah representasi grafisnya atau grafikanya dari sebuah teks. Tapi kalau tipografi mengacu pada gaya desain. Ada yang beberapa memang dia suka mendesain secara tipografi ya, menulis secara tipografi itu ada juga yang memang dia suka gaya desain tentang mengacu pada cara tipografi, karena memang tipografi itu seninya lah, intinya seperti itu. Seni dalam bermain sebuah teks atau tulisan lah, seperti itu kalau tipografi gitu ya. Nah, terus kemudian jenis font yang kedua adalah ukuran ya. Ukuran sebuah desain tidak selalu sama. Beberapa di antaranya terlihat lebar dan besar, sementara yang lainnya terlihat kecil. Nah, ini juga berpengaruh ukuran. Ada ukuran dari mulai 6 sampai 72. Nah, itu juga berpengaruh. Semakin besar berarti semakin menonjol. Biasanya tergantung itu header atau bodinya, seperti itu. Nah, salah satu aspek yang mempengaruhi ukuran adalah font. Artinya font nulis ukuran judulnya agak besar seperti itu, atau mungkin ukuran font bentuk fontnya itu adalah huruf besar semua. Nah, itu biasanya membedakan seperti itu ya. Terus, nah, kontras ya yang saya bilang tadi ya, membantu menyampaikan ide atau pesan mana yang ingin ditonjolkan kepada pembaca. Ada light, normal, bold, italic. Nah, artinya ini juga ada ketentuannya saat teman-teman menulis sebuah artikel, buku atau sebagainya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Kalau misalkan teman-teman tahu huruf bahasa Inggris itu biasanya digunakan italic ya, seperti itu. Terus kalau di judul biasanya dibuat agak bold, agak tebal seperti itu. Nah, kalau isinya biasanya agak normal. Nah, seperti itulah ya. Nah, dengan kata lain, teks terlihat menarik, unik, dan eye-catching. Ya, itu bermain sebuah kontras. Oleh karena itu, banyak desainer yang memainkan elemen seperti font, warna, style, dan ukuran agar dapat kontras yang lebih baik atau yang tepat. Seperti itu. Terus kerning. Nah, kerning ini adalah mengatur jarak ya antar karakter untuk menciptakan pasangan karakter yang harmonis ya. Jarak itu maksudnya apa? Jarak antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Nah, itu namanya kerning. Contohnya nih, jika huruf besar A bertemu dengan huruf besar V, goresan diagonalnya disebut kerning. Karena sisi kiri atas V berada di atas kanan bawah A. Makanya biasanya harus ada jaraknya. Seperti itu. Kalau dempet bisa, tapi nanti kan jatuhnya nyatu gitu ya. Nanti saya praktekkan. Nah, konsistensi berkaitan dengan pola penggunaan font dalam desain. Tujuannya agar desain tersebut tidak membingungkan dan terlihat berantakan. Nah, jadi misalkan gini, kalau teman-teman membuat sebuah desain, pastikan jangan banyak jenis font yang dipakai. Misalkan pakai sans serif, pakai serif, pakai script. Nah, itu biasanya membingungkan. Jadi harus konsisten. Misalkan aku menggunakan serif. Nah, cuman jenis fontnya itu paling enggak jangan banyak-banyak ya. Misalkan menggunakan Helvetica, menggunakan Arial. Nah, terlalu banyak juga akhirnya desainnya jadinya kacau. Paling enggak tentukan misalkan dalam satu desain, misalkan teman-teman buat poster nih. Nah, maksimal berapa font yang dipakai, jenis font. Misalkan aku pakai 2 jenis, Helvetica sama Arial saja. Ya udah itu aja. Nanti yang tinggal dibedakan adalah tipenya ya. Entah bold, entah light, entah italic dan sebagainya. Itu sangat berpengaruh banget gitu ya.
Nah, saat menyampaikan satu informasi penting sekali untuk tidak menggunakan lebih dari satu font agar membaca nyaman saat melihat desain. Sama dengan buku. Buku nggak mungkin banyak font ya. Misalkan kita lihat halaman pertama menggunakan sans serif, halaman kedua menggunakan serif, halaman ketiga menggunakan yang lainnya. Orang kan akhirnya ini apa sih bukunya kan seperti itu. Ya. Nah, terus kemudian ini juga berpengaruh namanya white space atau ruang putih yang kadang juga disebut ruang negatif. Adalah ruang kosong di sekitar teks atau grafik. Nah, ini adalah satu style desain yang saat ini sering digunakan. Semua memanfaatkan namanya white space. Nah, ini berpengaruh buat apa? Buat apapun. Misalkan contohnya di sini Google, ya, white space-nya banyak, ya, cuman fontnya kelihatan kecil-kecil, tapi kan kelihatan lebih menarik seperti itu. Nah, ruang macam ini sering diabaikan dan tidak diperhatikan pengguna, dan penggunaan ruang putih yang tepat bisa membuat desain terlihat menarik dengan font yang tertata rapi. Ya, jadi nggak terlalu banyak tulisan, nggak terlalu banyak menu dan sebagainya. Nah, cuman simple, sesuai dengan kebutuhan saja. Google ada cuman apa? Ada logo Google-nya, ada search engine-nya, terus di sini ada tombol ini itu. Nah, di sini ya simple banget seperti itu. Nah, jadi Whitespace membantu audiens untuk fokus ke teks atau gambar yang ingin ditampilkan guna memberikan pengalaman keseluruhan yang lebih estetik lagi. Nah, ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kalau teman-teman berkutat di dunia user interface, ini sangat berpengaruh banget. Pemilihan warna, pemilihan tombol, pemilihan font, itu harus benar-benar jadi patokan di awal. Kalau enggak ya susah seperti itu. Nah, terus kemudian ada juga namanya alignment, yaitu kesejajarannya. Biasanya ya ada center, ada left, ada right, ada justify. Nah, ini juga penting ya. Penjajaran adalah proses menyatukan dan menyusun teks grafik dan gambar untuk memastikan jarak antar elemen desain itu sama. Karena itu banyak desainer yang buat margin untuk memastikan logo, header, dan teks sejajar satu dengan yang lain. Misalkan kalau teman-teman menulis skripsi ya harus ada align right, terus justify, biasanya justify sih ya. Terus kemudian judulnya juga di kiri seperti itu. Nah, meratakan teks ke kanan akan bertolak belakang dengan intuisi pembaca yang terbiasa membaca dari kanan ke kiri. Makanya kan kebanyakan yang digunakan adalah align left atau sejajar kiri ya, bilangnya seperti itu. Karena orang biasa membaca dari kiri ke kanan seperti itu. Jadi itu melalui kebiasaan saja. Nah, hierarki tipografi bertujuan untuk menunjukkan perbedaan yang jelas tentang bagian paling penting yang harus dibaca lebih dulu. Ya, kalau biasanya ada judul, ada body, ada footer, ada header. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa hierarki dalam tipografi yang wajib dibaca dulu. Misalkan gini, kalau teman-teman buka sebuah website nih, nah kira-kira apa nih yang jadi patokan utama nih? Ya, seperti itu. Biasanya ditanjakan apa namanya dengan ukuran, warna, kontras, dan elemennya atau kesejajarannya seperti itu. Untuk orang langsung tertuju kemana nih seperti itu. Oke? Nah, segitu ya. Jadi ada beberapa elemen nanti sedikit kita apa ya kayak cari ya. Misalkan kalau bikin, nah contoh gini deh. Simpelnya ini kita buka Google ya, teman-teman ya. Google sangat simpel sekali sekarang. Jadi cuman ada logo, di sini ada search engine ya. Terus kemudian di sini ada beberapa poin. Ini coba, ini warnanya hitam. Coba tak buat warna putih biar kelihatan. Nah, misalkan saya buka bikin baru deh ya. Ctrl Shift N. Google. Nah, di sini ada satu poin yang memang misalkan gini, teman-teman ngelihat ini langsung tertuju kemana selain ke search engine-nya. Coba perhatikan, selain ke sini orang teman-teman langsung tertuju kemana coba? Ke
login ya. Kenapa? Karena dia kelihatan sendiri ya. Beda dengan Gmail dan gambar. Makanya kan orang kalau mau ngelihat Google ya harus login dulu seperti itu. Nah, login ya. Jadi terus ada beberapa font yang memang dia dikasih kotakan seperti ini ya, seperti itu agar orang langsung ke arah mana misalkan seperti itu. Ini adalah hal simpel Google saja, tapi nanti masih banyak yang lain ya. Oke, seperti itu. Nanti kita sedikit bermain tipografi. Nah, nanti saya kasih tugas teman-teman ya. Silakan membuat berkreatif tentang tipografi ya. Mau buat seperti apa, monggo. Dalam 3 bentuk ya, seperti itu. Menggunakan Photoshop pastinya ya. Oke, saya share Photoshopnya saja kalau gitu ya. Ini udah rame ya. Saya share dulu. Ada Photoshop. Nah, di Adobe Photoshop ya pastinya menggunakan type tool ya teman-teman ya. Kita bikin satu lembar kerja dulu. Nah, ini aja deh. Oke, create ya. Nah, di sini banyak jenis pilihan font ya. Nah, kalau biasanya font standar ya, ada pasti Arial itu ada, Times New Roman itu ada juga Comic Sans itu pada ada, Courier New itu ada, karena itu bawaan standar ya. Helvetica, terus pokoknya ada yang beberapa default ya. Nah ini SF Pro dan sebagainya, nah, itu ya. Times New Roman itu pasti standar di mana-mana. Oke, kali ini saya sedikit mempraktekkan sama teman-teman ya, gimana bermain simple untuk tipografi ya, menggunakan satu font saja ya. Aku tipe orang yang ya jadi suka saat beberapa font saja ya, dan itu tak pakai terus untuk desain biasanya sih gitu. Oke, sambil jalan ada yang mau bertanya dulu. Nah, saya biasanya menggunakan SF Pro. Wah, ini enak banget ini ya. Judul. Ada yang mau bertanya dulu? Nah, ini tipenya kita mau bikin apa? Nah, biasanya kalau judul agak black dikit ya. Judul. Nah, terus misalkan kalau teman-teman bikin text box ya, itu pasti standar prolet ipsum. Nah, itu ada sejarahnya juga. Kalau teman-teman pernah baca itu. Ini saya buat 36 biar agak kelihatan ya. Nah, contoh simpel gini ya teman-teman ya. Jadi ada header, ada body. Ya, bodinya bisa dibedain. Jangan menggunakan bold juga. Bisa menggunakan medium atau sebagainya. Nah, biar lebih enak. Jadi ukuran berpengaruh ya, seperti yang tak bilang. Terus kemudian yang enak juga itu bermain spasi ya. Jarak ya. Jarak teman-teman bisa set di type tool. Cari aja di Windows itu ada style atau paragraf. Nah, itu khusus untuk karakter, sorry. Ya. Nah, di sini kita bisa mengatur pertama spasi misalkan di sini ya. Saya atur spasinya. Nah, ini juga enak gitu ya. Nah, terus kemudian yang saya bilang tadi kernel itu jarak antara font ke font ya. Nah, di sini VA. Nah, biasanya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan huruf V ketemu A itu memang agak riskan ya. Karena dia bentuknya hampir sama. Makanya tidak boleh gandeng. Nah, gandeng itu maksudnya gimana? Gini ya. Nah, begitu sebaliknya. Kalau A ketemu V, ya gitu ya. Nah, biasanya kayak gini-gini jadi logo gitu ya.
bentuk logo. Di logo juga ada namanya logo type. Nah, logo type itu berkaitan dengan penggunaan font untuk logonya, biasanya seperti itu. Nah, ini kalau di tipografi ya, kalau kayak gini tuh masih kita bisa edit ya fontnya, masih kita bisa tulis, tambahin dan sebagainya. Tapi kalau udah jadi objek itu tidak bisa kita edit lagi. Misalkan saya buat spot objek, nah itu kita tidak bisa lagi edit fontnya ya. Nah, kita cuma bisa atur besar kecilnya doang, biasanya seperti itu. Karena sudah jadi bentuk objek. Nah, ini ya bedanya di layernya kelihatan. Hmm. Nah, terus biasanya gini, terus kemudian ada beberapa poin yang itu penting itu biasanya kita bold itu juga bisa. Jadi menunjukkan bisa dibuat bold atau biasanya dibedain warna. Nah, kalau kayak gini kurang jelas bisa dibedain dengan warna. Nah, biasanya seperti itu. Ya, tipografi mainnya gitu-gitu aja sih sebenarnya. Simple. Jadi apa ya? Sangat sangat mudah dipelajari sih. Kecuali ya kalau teman-teman membuat font sendiri ya itu agak ribet. Nah, itu ya judul. Ini tadi jalannya coba tak atur segini ya biasanya juga bisa dibuat kayak gini tergantung kreativitas ya teman-teman. Jadi tidak perlu sebenarnya tidak perlu teknik khusus ya. Tipografi itu bebas karena kita berbicara soal apa ya seni seni juga ada seninya ya seperti itu. Nah, terus biasanya juga bisa dibedakan warnanya, dibedain kuning lah. Nah, ini ya lucu ya. Nah, makanya kan kenapa kalau misalkan desain usahakan konsisten dengan menggunakan beberapa huruf saja, karena memang dia bisa kelihatan lebih konsisten, tidak huruf seperti itu. Itu kan jatuhnya aneh ya. Kalau menggunakan dua jenis saja sangat simpel, gitu ya. Oke, teman-teman bisa berkreatif ya. Kalau misalkan browsing ya di tutorial itu banyak sekali berkaitan dengan tipografi ya. YouTube itu banyak. Silakan cari inspirasi di situ ya. Mau seperti apa itu bisa. Nah, ini aku sedikit share saja karena tidak ada patokan. Tipografi bagus seperti apa itu tidak ada patokan sebenarnya. Mau seperti apa ya saya bilang itu bagus gitu ya. Coba saya buat stroke saja. Warna merah lah ya. Oke. Oh, belum tahu. Oke, sorry. Hmm. Jadi bisa dikasih stroke. Di sini juga banyak efek-efek yang bisa digunakan ya, teman-teman ya. Stroke, terus inner shadow dan sebagainya. Side, ya. Style.
mau membuat cuman kelihatan garis doang berarti ada yang mau bertanya silakan bertanya ya. Kita sambil sesi tanya jawab monggo. Orientasinya tetap pixel jadi kelihatan pecah ya. Teman-teman bisa bikin efek yang aneh sebenarnya. Di Liquify juga bisa. Nah, di Liquify itu contohnya gini. Deh. Agak keras ya. Agak keras Mas Yan. Ya, gini misalkan. Deh. Lucu ya. Ya, jadi ini nanti saya kasih tugas, silakan berkreativitas menggunakan font ya. Ini saya kasih, ya ini sudah saya. Tugas. Dikumpulkan minggu depan ya. 1 buatlah 3 tipe tipografi. Sekreativitas kalian. Manfaatkan elemen-elemen tadi. Apa aja elemennya? Ada white space, ukuran, warna, kontras, dan sebagainya. Bebas menggunakan jenis font apa saja. Karena ini cuma buat tugas ya. Terus seperti biasa, kirim email ke rizky@itts.ac.id dalam bentuk JPEG aja atau PNG boleh deh. Dikumpulkan minggu depan. Oke? Ini ya. Jadi silakan dikerjakan teman-teman. 3 tipe tipografi atau 3 desain ya. 3 desain tipografi kreativitas kalian. Oke? Aman guys? Paham ya? Sorry. Paham. Mau nanya Pak, berarti Ya. ada 3 bentuk PNG-nya atau JPG 3 gambar Yes, itu? benar. Oke. Ada 3. Misalkan 1 kayak gini, 2 kayak gimana gitu, terserah. Monggo. Tipografi itu bebas kok. Kalian bisa miringin ke sini juga bisa. Misalkan gini nih. Nah, ini tak buat gini nih, terserah nih. Tugas. Wah, ini cuman biasanya kayak gini tuh agak susah bacanya ya. Sekarang jarang dipakai sih.
Agak susah bacanya ya. Nah, coba saya sedikit share sama teman-teman karya-karya tipografi ya. Jualan font sekarang juga lumayan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman anu itu lah, jualan font itu ngeri tuh. Cuman ya itu harus kreatif ya. Oke, saya share dulu. Sebentar. Nah, ini banyak ya bentuk-bentuknya aneh-aneh ya teman-teman ya. Bentuknya kayak gini nanti ya teman-teman bikin 3 desain tipografi. Nggak boleh ambil dari FreePik ya, harus bikin sendiri original. Nah, seperti itu ya. Aneh-aneh ya, macam-macam ya. Biasanya kalau mau cari font itu ada websitenya, website Microsoft juga ada. Font library apa ya kalau nggak salah. Nah ini. Nah ini ada download font juga bisa atau di Davon ya. Davon juga ada. Nah, ini biasanya untuk free. Download di sini. Nah, ini banyak tipenya ya. Ada basic, ada script, ada techno, macam-macam. Cuman jenisnya ya ada 3. Ada serif, sans serif, slab serif, script. Ada 4 nih, sorry. Patokannya seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat ini, oh ini font script, ini font script, ini font apa ya? Ini kehitungnya kalau nggak salah sans serif kayaknya. Ini script. Ini serif ya. Ini anu. Ya serif Bing. Nah, ini serif juga. Nah, ini sans serif ya. Bisa dibedakan ya. Ini di script. Nah, segitu-gitulah. Sesimpel itu kok. Bisa tahu ciri khasnya kan. Kalau ini tuh gimana, kalau itu gimana. Oke, seperti itu saja. Ada yang mau ditanyakan mungkin. Tadi yang baru hadir siapa saja? Bagas Pak, baru hadir. Oke, Mas Bagas. Terus ada lagi? Hadir Pak. Mas Usama ya. Mas Bagas sama Mas Usama. Oke, ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bentar, yang belum berarti Mas Renaldi udah, Mas Usama udah, Mas Rizik udah, Mas Rehan udah, Mas Irfan udah, Mas Bintang udah, Bagas udah. Yang belum siapa ya? Oh, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bener deh. Sorry, saya salah lihat. Oke, mungkin itu ya. Ini sudah pertemuan ke-6 ya. Jadi minggu depan tugasnya segera diselesaikan. Teman-teman sampai saat ini total sudah ada 2 tugas ya. 2 tugas ya. Kemarin di awal itu sama hari ini. Ya, bener ya. Udah 2 tugas ya. Nah, terus kemudian minggu depan ada 1 pertemuan lagi. Nah, baru minggu depannya baru nanti teman-teman jam pengganti ada kosong ya. Baru di tanggal 22 itu ujian. Nah, seperti itu. Sorry.
Ujian mulai tanggal 22 bener ya, 22 Mei sampai tanggal 27. Nah, nanti saya kasih soalnya nggak ribet-ribet kok, tenang aja. Minggu depan saya kasih kisi-kisi deh ya. Seperti itu, oke. Itu saja buat malam hari ini. Silakan berkreativitas untuk bermain tipografi atau bermain font dan sebagainya. Monggo silakan. Mau pakai alfabet juga boleh, mau pakai simbol boleh, mau pakai angka juga boleh, silakan. Oke, seperti itu mungkin. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya? Oke, mungkin itu saja buat malam hari ini ya. Alangkah lebih baiknya kita tutup dengan berdoa ya. Marilah kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilakan. Oke, cukup. Sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih Pak, selamat malam. Selamat malam Mas Bagas. Selamat malam semuanya. Izin live dulu ya.